What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're going to be jumping into the next one on our Alfie Rev journey. This is the behind the scenes look at Wonderland Indonesia, which we've already checked out. I'm definitely curious as to how much work and time and effort went into creating such a masterpiece. So you left it on the request form. I'm here with it. Let's jump into it. Let's check it out together. Let's roll. Oke, standby di semua posisi. Masuk ke tebing. Take kedua semoga istimewa. Oh, we know it eventually turned out special, 100%. Sebenarnya perkara sebuah karya, saya tidak terlalu mementingkan bagaimana nanti visualnya akan terjadi atau konsep musiknya akan seperti apa, itu nomor 2. Tapi nomor 1 adalah sebuah gagasan gitu yang harus masuk. Nah, Wonderland Indonesia sendiri itu tercipta ketika selesainya The Beauty of Bali. We did see the beauty of Bali, which was amazing. Tapi ada yang berbeda dengan situasi Bali kala itu. Bali terlihat sangat terpuruk, terus kelihatan sepi banget. Jadi aku pun di Jogja juga sepi, namanya pandemi ya, tapi nggak sesepi Bali gitu, nggak sekontras Bali. Karena memang sangat bergantung dengan pariwisata, akhirnya sangat kontras sekali dengan kondisi pandemi waktu itu. Sampai akhirnya disitulah momen saya dan tim memutuskan untuk extend selama 10 hari untuk produksi The Beauty of Bali, baik musik dan visual dan lain-lain. Karena memang itu terjadi karena kondisi gitu, karena melihat sesuatu yang harus disampaikan gitu. Lihat kondisi. Wow, I love the fact that all he did was have to look around and say, you know what? No, this ain't right. We need to do something. We need to try to cheer people up. We need to try to pick up the community a little bit. Like, wow. Seriously, a good dude right there. That's seriously a way to think. If you live, I'm one of those people that believes that if you live your life within a little bit of servitude towards others and taking care of others and trying to bring others up, it's going to be a much more rewarding life. I promise you. And I've seen the comments and I've seen everything that you guys left on the actual Wonderland Indonesia video. So I know how much this video meant to you. I can see it 100%. You speak it to me all the time and I do appreciate it. I appreciate you letting me be a part of it. Let's go. Karena melihat sesuatu yang coming with me on this journey. Gitu. Lihat kondisi Bali yang menurutku sedang terpuruk. Warganya sedang butuh sebuah momen, mereka harus bangkit gitu loh. Jadi aku pun mau liburan what a kayak very merasa, cool thing to do. Aku nggak bisa seneng-seneng doang, sedangkan rakyat Balinya sedang butuh banget untuk mereka pulih. Jadi aku ngerasa pengen mempersembahkan sesuatu yang bisa mewakili bahwa Bali ini harus segera pulih dan bangkit. Wow. Tapi nggak usah alat personal profile. Go! Untuk Indonesia kita nggak pernah main-main. Nah akhirnya kita main ke Balerung Stage. Di situ ketemu sama Agung Suara. Dia yang kontekan sama kita dan ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat senang jika memang membutuhkan penari apapun mereka siap support gitu. Mereka sangat That's very cool that he got support from the community. Yang berbau seni, karena menurutku orang-orang Bali itu seni is more than profit gitu loh. Nggak cuman mereka ada bayaran baru kerja, no itu. Mereka itu kayak seni udah mendarah daging banget dan seni bagian dari kehidupan mereka. Jadi ketika saya datang tujuannya untuk mengangkat Bali dan kita berkarya sama-sama untuk biar Bali bisa bangkit, mereka sangat support, apapun mereka akan lakuin sebaik mungkin di berbagai lini gitu. Aku kan udah sering produksi baik di Jakarta atau di Jogja gitu. Nah kalau misalkan di kota-kota lain ya kita harus siap dulu tuh financial planningnya, harus ada budgeting semuanya dari berbagai lini. Kalau nggak ada itu nggak jalan gitu. Tapi ketika waktu di Bali budget itu nomor 2, meskipun aku harus ada tetap. Aku nggak mau juga mereka nari tapi nggak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang lah, meskipun nggak banyak gitu.
Tapi mereka udah persetan dengan itu. Yang penting That's very seninya cool. harus diangkat. I love it when people find out that good people are doing good things for people, and then they come out of the woodworks to support you, or they show up and they're ready to volunteer if need be because they know that the finances aren't there. That is something fantastic. Communities coming together to support their communities is what it's all about. Like that's the whole meaning of being a human. Like Dan seni adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi kalaupun mereka nari dan lain-lain itu mereka sangat fun dan menikmati itu gitu. Itu yang sangat berbeda. Jadi aku juga waktu itu sempat shock gitu. Oh, segininya ya orang Bali ya. Padahal kita tuh mau kolaborasi. Awalnya juga kayak ingin tanya-tanya gimana sih kalau kerjasama dengan penari itu butuh orang berapa dan butuh biaya berapa kira-kira. Tapi yang penting dari mereka minta lagunya, mereka mau latihan pokoknya, itu gampang lah gitu. Di situ kita sangat tersentuh karena mereka juga dari sisi tarian dan lain-lain itu mereka sangat maksimal gitu. The Beauty of Bali lahir. Beautiful Sampai people akhirnya setelah doing itu beautiful lahir, things. kita I balik love ke it. Jogja. Karya ini tuh punya magis yang kuat banget, The Beauty of Bali. Ketika dengar musiknya aja berasa di Bali dan berasa ketemu penari-penari itu, ketemu orang-orang yang support waktu itu, ketemu berbagai hal lah yang berbau Bali banget gitu. Yang akhirnya aku simpulkan sebenarnya gagasan kenapa The Beauty of Bali sangat beda dengan karyaku yang lain gitu. Padahal secara teknis ya menurutku sama aja. Akhirnya aku nyari apa ya definisi yang bisa Wonderland gitu. Sampai akhirnya ketemulah kata-kata Wonderland. Aku ngerasa bahwa Bali is not just wonderful, Bali is a wonderland. Bali nggak cukup ketika dideskripsikan dengan kata It wonderful. literally looks Oke, like a Bali wonderland. keren, Bali I've wanted to go to Bali for so long. Just the water alone. Pictures of the water in Bali is enough to make people travel there to want to go in the water. Like it's just a very, very beautiful place. Everything that we've seen has been magical. Like it's almost like a fairy tale land. So I could totally see him cukup saying that it's a ketika wonderland. Like it's dideskripsikan totally dengan kata wonderful. there. Oke, Bali keren, Bali landscape-nya luar biasa, pemandangannya luar biasa, pantainya Scenery luar is biasa. Tapi amazing. ketika udah ketemu dengan seniman, terus bagaimana mereka hidup dengan seni, bagaimana mereka bersahabat dengan alam, sangat menghargai alam, itu wonderland, itu bukan wonderful begitu. Nggak That's cukup amazing. wonderful. Disitulah akhirnya tercetus kata wonderland. Aku tulis di notes. Ref Team kan sering meeting gitu untuk apa nih karya apa selanjutnya yang harus kita eksekusi gitu. Pokoknya intinya aku mau balik lagi ke Bali, entah karya apa, tapi akhirnya aku buka lagi. Oh ya, ada satu gagasan yang pernah aku catat yaitu Wonderland. Pokoknya kata Wonderland ini entah nanti packagingnya seperti apa, tapi Wonderland gitu. Akhirnya kita sepakat bukan Wonderland Bali tapi Wonderland Indonesia gitu. Dan kita akan berkarya di Bali, tapi bukan hanya untuk Bali, tapi untuk Indonesia. Jadi Bali for Indonesia. Aku pengen mengulang proses The Beauty of Bali tapi lebih proper gitu. Karena The Beauty of Bali itu sangat semuanya ya terjadi 10 hari gitu. Jadi nggak ada preparation sama sekali, semuanya terlibat dengan waktu yang singkat tapi bisa semaksimal itu. Maksudnya dari segi penari dan lain-lain, setting dan lain mereka Only sangat 10 days? 100%. Itu yang kita pengen ulang tapi dengan situasi yang lebih proper dan masif. Indonesia is the most beautiful land in the universe. So magical. Jujur untuk waktu saya kepikiran Wonderland Indonesia. Yo, seriously though, shout out to Dan Garlic too, because he was the voiceover guy, and much love for leaving a comment. I definitely appreciate that. We're gonna be checking out some more of his voiceover stuff here very, very soon. I thought that was amazing. Like, how great would that be to just be a part of this, even if it was just like people say, oh, he's just the voice. Nah, not to me. Like, that's an amazing part. That is the part that captured me at first, was his voice led me into it. I was hooked. And then we just ran with it. Alfie knows what he's doing when he picks these people. There's no such thing as just a voiceover guy, guys. The dude is very, very talented. He is a very, like, it's cool that he got to participate.
as an outsider, like I think that's very, very cool. Let's jump in, let's check it out, let's go. Jujur untuk waktu saya kepikiran Wonderland Indonesia, ini nggak cukup kita pergi ke tempat indah, terus ya seperti yang kita lakuin biasanya, kita syuting di situ, menunjukkan keindahan alamnya dan pulang. No, kita nggak cukup. Wonderland ini harus divisualkan, ya harus Wonderland gitu, bukan hanya wonderful. Itu yang pasti ini akan membutuhkan budget yang sangat besar. I'm Butuh saying it couldn't have been persiapan cheap. yang matang dan butuh gear yang juga harus di-upgrade lah kita secara PC dan lain-lain. Nah, kita sih kesulitannya memang di finansial waktu itu, dan akhirnya jelas kita butuh sponsor di sini. Mobil nggak cukup untuk, kalau kemarin The Beauty of Bali aku udah jual mobil, ini aku bilang ke teman-teman ini nggak bisa. Ini harus ada sponsor, tapi harusnya ini ada pihak-pihak yang bisa He support sold kita. his car to make it happen. Wow. That's intense. Like that shows you how bad he really wanted to make it happen. Nggak bisa, ini harus ada sponsor, tapi harusnya ini ada pihak-pihak yang bisa support kita gitu loh. Kita harus ngajuin lah ke pihak-pihak yang ya kalian tahu lah mana yang harusnya bertanggung jawab untuk ini gitu. Kenapa kita harus berjuang sendiri ya, meskipun kita orangnya tidak mau bergantung juga gitu, tapi paling nggak harusnya kita disupport gitu. Akhirnya timku bergerilya dan susah meyakinkan mereka bahwa kita akan benar-benar tulus gitu loh menciptakan karya ini. Susah banget. Mereka banyak yang belum percaya, banyak yang masih meragukan visi misi kita. Kita mulai panik sampai akhirnya aku umumin waktu itu di Instagram. Aku upload first look trailer tentang jika ini akan terrealisasi gitu. Dan waktu itu aku juga bilang jika sampai tanggal 17 Juli kalau nggak salah kita belum dapat supporter, aku juga meeting ke teman-teman, kita putuskan untuk rilis di tahun depan. Itu momen kita pesimis. Akhirnya That's terrible to think that you might have gotten all this way and that you might not have the funds to make it happen. Like that would be detrimental. I definitely would. Oh, I don't know how I would handle that. I'm glad I'm not in his shoes, because that would be to have to put. You gotta look at each one of these masterpieces like his babies. So that'd be like to put your baby on hold for a year. Like that's terrible. tim kita I'm tidak glad they bisa got the karena support they needed menemukan 100%. satu sosok yang percaya dan mau mensupport kita, nggak pakai bertele-tele, langsung mereka si timku tuh ditelepon terus ngobrol banyak hal, dan beliau adalah Doni Salmanan. Sudah memperhitungkan semuanya, dan alhamdulillah saya sangat setuju dan mensupport Irem untuk berkarya menciptakan misi kemanusiaan ini yang akan dirilis pada tanggal 17 Agustus nanti. Kita ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Masih nggak percaya sebenarnya sampai tadi beneran nih, beneran. Ini masuk banget deh ya sama apa yang jadi pikiran aku gitu, mas, sangat berpotensi gitu loh untuk mengembangkan karya-karya yang berbasis kemanusiaan Nusantara kan. Makanya apa salahnya sih buat gue mensupport Alfirem gitu ya dalam segi mengembangkan citra Indonesia gitu. Siap. That is very cool. Super, super cool. That's awesome that someone reached out and was like, hey, I have a feeling that this could lead to bigger and more important things down the road. Ooh, oh yes. Let's go. Terima kasih banyak pokoknya kita speechless di sini atas nama pribadi Bu Doni bisa support kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That's happiness right there, baby. Now they know what's gonna happen. Pesimisku, Wonderland-nya udah kehapus gitu, tiba-tiba ada satu benih yang tumbuh langsung, nggak pakai ini, jadi toge dulu, nggak langsung beringin gitu loh. Jadi kita langsung terbakar semangatnya, kayak aku, oke, kita mulai. Aku kepikiran satu hal, aku nggak mau tim produksinya cuman orang-orang pendatang semua gitu loh, kayak kita dari Jogja. Aku juga pengen talenta-talenta di Bali terlibat. Sampai akhirnya kita nyari, ketemulah sama tim baru, yaitu ada Gus Manik, ada Mahesa, ada Spencer. Ternyata dari sisi industri kreatif banyak banget talenta-talenta muda yang pengen punya wadah juga, dan waktu kita ajak kerjasama mereka sangat welcome juga, sama aja vibes-nya kayak penari.
kita udah nggak mikirin biayanya berapa, yang penting kita coba dulu, kita maksimalin dulu karena mereka juga mungkin sesuai dengan frekuensi mereka gitu. I like how he was ready to jump on it as soon as it happened. Profit oriented kan. Beberapa dari Jogja kita berangkatin semua. Ya pokoknya reproduction yang awalnya scope-nya itu aja sekarang lumayan berkembang gitu. Termasuk Departemen Studio. So itu yang perlu kita siapkan dulu. Jadi menyiapkan. That's right. You gotta assemble the team before you can do anything. It definitely takes a team and teamwork to make the dream work. Like 100%, I believe that. Itu yang perlu kita siapkan dulu. Jadi menyiapkan tentaranya dulu. Setelah tentara beres, baru scheduling dan lain-lain. Jadi ada sedikit proses sebelum akhirnya kita bisa bertemu dengan Novia. Awalnya kita kira tuh bakal mudah karena kan ini di tengah PPKM juga. Tapi ternyata dari sekian puluhan calon vokalis yang kita riset sampai akhirnya berkurang sampai beberapa kita hubungin dari yang udah kita kurasi. Ada juga yang bilang kok proyeknya kayak agak nggak jelas ya gitu. Karena terlalu mepet tapi hayalan kita tuh tinggi gitu. Konsep kita tuh ribet sedangkan ini PPKM dan waktunya udah mepet. Jadi memang banyak beberapa pihak yang kurang percaya sama kita production dan Atlantis untuk mengeksekusi ini. Jadi mereka pun mungkin tidak mau mempertaruhkan nama si vokalis ini gitu. Dan di situ pun akhirnya kita meeting besar, wah ini udah mepet nih gitu, sedangkan vokalis belum ada. Dan kita pun punya kriteria vokalis tersendiri. Yang pertama kita pengen si vokalis ini akan mencerminkan sosok wanita Indonesia gitu. Terus yang kedua yang nggak kalah penting Has adalah to be the right person. That makes sense. Pengen si vokalis ini nggak ribet gitu loh, dalam arti kita kan reproduction yang anaknya lapangan banget dan kondisional gitu. Jadi kita juga nggak mau si vokalis ini yang manja gitu, dalam artian kan ada nih beberapa yang treatmentnya tuh harus begini. Nah kita juga takutnya karena kita sibuk masing-masing di divisi dan kita jadi nggak sempat mentreatment untuk versi dia, jadi kita mengecewakan gitu. Jadi kita pun pengen sama si vokalis ini sama-sama bersinergi, sama-sama enak, sama-sama nyaman produksinya gitu. Sampai akhirnya kita ketemulah sosok Novia ini, kita scrolling, kita pokoknya riset lagi gitu. Sampai akhirnya kita dapat info kalau Novia ini termasuk cewek yang tomboy dan dia suka alam gitu. Dan kita pun langsung wah gila ini kok bisa gitu dapet yang pas. Novia datang ke Bali bersama kakaknya, Kak Zizi. Nah itu akhirnya kita bertemu, Novia datang ke studio kita workshop, terus dilanjut dengan take vokal, record vokal itu malamnya. It's all coming together and it feels so magical already. And we know what it became. Bungkus. Nah sebenarnya pasti Novia juga penasaran kenapa kita akhirnya memilih lokasi ke Bali dan kenapa kita memberangkatkan Novia ke Bali. Karena di zaman kayak gini kan untuk bikin set lokasi gampang banget gitu. Kita bisa nyewa studio, ada green screen, pokoknya sekarang udah serba mudah dan serba virtual gitu. Tapi dari kita sendiri, selain kita memakai teknologi CGI, kita juga pingin setnya Novia tuh real. Jadi selama ada real ya kenapa nggak kita maksimalin. Ibarat alam tuh kaya banget gitu, apalagi di Bali ini. Makanya ini alasan kenapa kita memilih Bali. Dari situ, besoknya kita langsung produksi di lokasi pertama. Jadi di lokasi pertama adalah The Royal Pitamaha. Halo, jadi kita sudah sampai di resto di Royal Pitamaha. Nah ini akan jadi set lokasi untuk insya Allah Sajojo dan si Patokan kalau nggak ada perubahan mendadak. Ini adalah hari pertama kita syuting, semoga akan menjadi awal yang baik untuk produksi hari-hari berikutnya. Oke, siap? Ini aja kan? Nggak usah dari Yang bener yang enak dibuka kan yang misalnya kita pakai yang A yang terakhir itu cuma dapat 15 menit di. Nah di hari pertama itu kita syuting di The Royal Pitamaha.
Itu pertama kali kita masuk ke lokasi itu kita langsung amazed dan kayak wow gitu. Ini resort yang That is a very cool resort, by the way. Come on, that's a resort you got to put on the bucket list. Look at these statues. Just look at how everything is set up. benar dia bisa berdampingan dengan alam. Mana matahari? Ini dari depan. Mas kita Kurang aja. Kurang aja. Ah, juga. Iya. Tahu kan yang ada begini? Jadi Ngadep dulu. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan. Sekarang baju kedua itu kita pakai dari daerah Papua, Sajojo. Sama kayak tadi yang jalan tuh, tapi kita ngambilnya sekarang pakai kamera. Oke. ya. Oke. Coba dari ambil lebih close up lagi. Lebih close up lagi, Kalau begini, Di store ya. begini. Big close up. Coba lagi. Dari sebelah sini. Ya, ngikutin gini aja kak ya. Ya, ngikutin tangannya. Ngikutin tangan. Berubah lagi. Yo, Berubah. record. Action. Oke. So cool. Dan Novia pun bener-bener di lapangan tuh bener-bener nggak manja, terus bener-bener asik, mood dia tuh bener-bener stabil. Di tengah capeknya dia, di tengah sabarnya dia, ngadepin cuaca yang berubah-berubah, terus ulang-ulang take berkali-kali tuh dia tetap bisa bercanda sama kita gitu. Bahkan dia pun ikut, Kak, They picked the kayaknya right kurang one cocok, then. take ulang lagi dong gitu loh. Dia pun bahkan ikut berpendapat gitu. Kalau bisa begini. Bisa begitu. It's so magical to see how much work and time and effort and people went into this, and like all of the things that had to be done for him to make something just to make people happy, like something to boost people's morale, someone to boost, like, wow, what a Data adalah paling penting. Data hilang, ninggul. Udah. Kaki belum kaki. Terus kita juga di situ ada lokasi seperti jembatan di tengah hutan yang langsung nyambung ke lift, itu kita pakai untuk set Novia dengan baju Kalimantan kayak gitu. Jadi scene opening menuju Kalimantan Wonderland, Wonderland Kalimantan. Oke. Itu burung layu nih. Lagi mundur. Ini jalan. Ya. Ready, Novia. Oh, kira ornamen. Clear. Jalannya pas nengok tuh langsung aja jalan, nggak usah dilambatin jalannya. Kayak kambing. Aku nggak mencet, Re. Oh, ya. Nggak mencet, ya. Tanganmu bikin fitnah. Record. oh, to see all the things that they had to deal with too. Ngantuk, Rek. Kita tuh nggak berasa nginep di hotel atau resort gitu. Kita kayak biasa, kita kayak terasa tinggal di dalam hutan gitu. Akhirnya di situ pun banyak banget lokasi yang bisa kita maksimalin gitu. Kayak di restonya, Resto Dedari namanya. Di situ banyak banget patung-patung bidadari. Terus ada lobi utamanya kita pakai untuk janger. Oke guys, ini gaunnya agak big. Oke, Pak, ya. Tadi dia belanja kan. Kita ketemu lagi. Halo. Ya, tunggu. Tadi coba kok. Oke. Nah, buat dropnya itu kan maksudnya sih kan.
kan kita nggak ada dropnya, jadi nanti langsung kan. Itu kayaknya bisa di-cut deh dulu. No. Selesai, langsung kan gimana langsung. Nanti ya, kita pakai. Ya. Semangat. Semangat, terakhir. Kalau udah yang begini berhenti aja. Oke. Kan? Sudah ngerti, get it. Ada yang tangannya. Tadi gitu. Yo. Record. Novi sudah siap? Clear. Oke. Oke, santai aja. Pelan, hati. Definitely be careful. Yuk. Kalau yang berempat di sini bisa dipecah nggak? Bisa. Tempat duduknya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Maunya Novia. Yang bawah ini enggak sih sebenarnya nggak apa-apa, mendingan di situ aja karena Oke. cahayanya udah naik. Jadi gamelan 2 di atas itu, di paling atas, terus nanti yang berempat di sini tadi menyesuaikan di tengah-tengah aja. Panas, Mas. Semangat. Tabur dulu. Oke. Yes, keep good spirits. I love the fact that they got everybody that's so patient and willing to roll through anything. It's hard to find a team of people that are able to bend when something changes. A lot of people don't like change. A lot of people don't like sitting around for hours in the heat. A lot of people don't like a lot of things. But it seems like this team that they have is a really, really great team for the job. They really chose wisely when picking them. Go. Udah aman pakai lagu yang ini. Jangan ya. Gas. Langsung ke depan Coba aja. bentar ya, pakai yang versinya Via ya. Jajijang. Oke. Oke. Enggak, mumpung nggak ada masalah. Gampang. Kami berjanji. Padamu negeri ada anjing di belakang. To my country, there's a dog behind. Oh. No. Cut. Oke. Lucu. Halo, Ana. Anjingnya in frame. Sorry. Oh, everything that could go wrong did go wrong. Alhamdulillah hari ini selesai. Kita ngabisin waktu hari ini dari ya kurang lebih 10 jam kayaknya ya, dari pagi tadi. Jadi tinggal sisa 3 hari kalau di rundown. Cuma memang kayaknya bakal nambah 10 hari lah ya. Masih banyak banget PR kita. Ya semoga aja dilancarin. Semoga besok cuacanya selalu cerah. Semoga lancar pokoknya. Amin. Sampai ketemu besok. Mantap.
Everybody's so spectacular. Everybody work Produksi well di The together. Royal Pitamaha itu berjalan lancar dan 1 hari kelar. Alhamdulillah banget itu kelar dalam 1 hari. Terus selanjutnya Thank God kita indeed. ada set di Taman Nusa. Jadi Taman Nusa ini sebenarnya kita udah sempat main ke sana udah dari lama banget. Sampai pihak Taman Nusa sendiri tuh kayak sering nanya ke kita, kapan nih produksinya mulai gitu. Karena mereka seneng banget dan welcome banget kita mau produksi di sana gitu. Peninggalan budaya Indonesia yang mana dibuat untuk sebagai tempat rekreasi dan tempat edukasi. Cukup banyak dulu penghuni-penghuninya. Kita sebut dengan penghuni tapi mereka adalah karyawan yang mana bertugas menghuni di sana, membersihkan, menyambut tamu yang datang, ya melakukan kegiatan kesehariannya gitu sebelum-sebelumnya. Nah sekarang karena kondisi seperti ini hanya minim sekali yang ada. Andi, nah, ini dari Red Production, rencananya bikin Mahakarya. A very cool look into the masterpiece that is Wonderland Indonesia for sure. I saw that there's a second piece to this. We will definitely get to that because it's awesome watching awesome people create awesome things. Alfie Rev is a genius. If you haven't done so already, go show him some love on his channel. I will drop it down inside the I will drop it down inside the description for you, along with the original video link. Go give him some love. Go show him some love. Go subscribe. The man is a wizard when it comes to putting all of this stuff together. It was fantastic. If you guys liked it, hit the like button. If you disliked it, hit the dislike button. Check out one of my other videos up there. Subscribe right here if you want to see more content, possibly your content. Until the next one, I'm highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back. Peace.